Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan berbagai permasalahan, terutama yang menyangkut tentang dunia ekonomi dan pemasaran. Di kesempatan yang sangat baik ini, kita akan lebih banyak berbicara tentang dunia pemasaran atau marketing. Kita tahu bahwa dunia marketing itu merupakan salah satu dunia yang penuh dengan tantangan. Namun juga di samping ada tantangan, kita juga dapat memberikan sebuah harapan bahwa dengan pemasaran yang baik tentu akan mampu meningkatkan kinerja dari sebuah perusahaan atau organisasi yang sedang atau ingin menaikkan kinerjanya secara positif. Pemasaran tentu tidak bisa dipisahkan dari berbagai hal yang berkaitan dengan dunia operasionalisasi sebuah organisasi atau perusahaan. Misalnya berkaitan dengan bidang keuangan, bidang operasional, bidang sumber daya, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu semakin banyaknya dan semakin tingginya dinamika dalam bidang pemasaran, maka kita akan fokus dalam penjelasan kali ini tentang bauran pemasaran. Kita semua sudah begitu paham, terutama bagi mahasiswa atau pelajar yang mengambil program studi atau jurusan di bidang ekonomi, tentu sudah diperkenalkan, bahkan mungkin tidak hanya dalam sebuah pengantar, namun sudah sampai tataran tingkat lanjut tentang dunia pemasaran. Nah, dalam dunia pemasaran ini agak memiliki keunikan tersendiri. Mengapa? Karena dunia pemasaran terus mengikuti alur kemajuan, terutama kemajuan teknologi, dan lebih utama lagi teknologi di bidang informasi. Oleh karenanya yang namanya metode pemasaran dari hari ke hari tentu kian berkembang dan semakin maju. Oleh karenanya bagi mereka yang bergelut dalam bidang pemasaran atau marketing tentu harus menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang sedemikian dinamisnya. Tentu semua perusahaan atau semua organisasi ingin mencapai visinya dengan sesempurna mungkin. Oleh karenanya semua perusahaan atau organisasi menerjemahkan berbagai macam strategi yang diterjemahkan dalam bentuk misi sehingga mereka mampu menatap masa depannya dengan berpedoman kepada panduan-panduan yang dinamakan dengan target, sasaran, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam bauran pemasaran diharapkan semua perusahaan atau organisasi mampu menunjukkan kinerjanya yang semakin positif sehingga akan menimbulkan efek positif pula, terutama bagi kesejahteraan para pemangku kepentingan di dalamnya. Dalam bauran pemasaran pun akan semakin kompleks. Dulu kita mungkin yang paling terkenal adalah istilah 4P. Namun sekarang sudah berkembang menjadi 7P. Bukan tidak mungkin suatu ketika nanti dari 4P kemudian meningkat menjadi 7P bisa muncul PP yang lain. Seiring ini tentu dengan tuntutan kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi. Dari beberapa aspek dari bauran pemasaran tadi, yang pertama diantaranya adalah tentang produk. Tentu yang namanya pemasar akan lebih mudah memasarkan produknya jika produk yang dipasarkan itu memenuhi segala harapan atau asa dari konsumen.
Dan konsumen mungkin harapannya juga akan mendapatkan timbal balik berupa harga yang bisa mereka jangkau oleh mereka, tentu tanpa kehilangan momen penurunan kualitas. Oleh karenanya, produk merupakan salah satu yang harus mendapatkan perhatian lebih dari para industriawan. Karena produk merupakan sebuah paparan yang sangat sederhana, namun menjadi kompleks kalau kita menggeluti dari sebuah produk itu sendiri. Semua perusahaan tentu akan berlomba dalam menciptakan produk yang menurut para inovatornya harus paling menarik dalam dunia pemasaran. Mereka harus memikirkan bagaimana produk yang dihasilkan memenuhi dua aspek utama, yaitu tentang mutu atau kualitas yang sesuai dengan ekspektasi konsumen, dan yang kedua adalah tentang kuantitas, yang mana kuantitas ini akan menjamin ketersediaan produk-produk tersebut jika sesuatu waktu dibutuhkan oleh konsumen. Nah, tentu dengan produk yang sangat berkualitas dan tersedia di mana-mana akan memudahkan konsumen untuk menjangkaunya, apalagi jika dalam kondisi mereka sangat membutuhkan. Nah, dari produk-produk tersebut tentu tidak bisa dipisahkan dengan harga atau price, di mana harga sangat memegang kendali dalam keputusan konsumen untuk tidak hanya tertarik tapi juga membeli dari produk tersebut. Kita tahu berbagai pasar memiliki berbagai tipe pasar, ada yang monopoli, ada yang monopsoni, ada yang oligopoli, bahkan ada yang pasar bebas. Oleh karena itu, setiap produsen harus berpikir bagaimana dia menciptakan produk yang baik sekaligus tersedia kapanpun dan dimanapun dengan disertai harga yang terjangkau oleh konsumen yang menjadi segmentasinya. Oleh karena itu, yang bagian production atau bagian keuangan juga harus berkolaborasi untuk menentukan berapa kira-kira harga sebuah produk yang akan diluncurkan di tengah-tengah masyarakat. Yang berikutnya setelah produk dan price ada juga yang namanya place, ya. Place atau tempat memang sudah mulai ada pergeseran. Kalau dulu place itu sangat menentukan sekali, di mana biasanya para produsen atau para pemilik gerai atau pemilik toko akan memilih lokasi atau place yang kira-kira itu paling banyak diminati oleh calon konsumen. Namun seiring dengan kemajuan teknologi informasi, place dalam hal ini sedikit demi sedikit mulai tergeserkan oleh pemikiran konsumen. Karena apa? Karena dengan bantuan teknologi informasi ini seolah-olah place tidak lagi menjadi sesuatu yang begitu dikhawatirkan oleh konsumen. Mengapa? Karena dengan bantuan teknologi informasi, orang dapat mengakses berbagai produk tanpa harus keluar rumah, bahkan tanpa harus keluar ruangan, bahkan tanpa harus beranjak dari kursinya, bahkan tanpa harus bangun dari dia tidurnya. Karena apa? Karena zaman sekarang dengan bantuan teknologi informasi semua orang sudah bisa mengakses berbagai produk
hanya dengan modal satu buah gadget. Dengan gadget tersebut bisa saja orang memesan sesuatu dan barang itu dengan sendirinya akan diantar oleh para produsen dengan jalur distribusinya masing-masing ke tempat mereka yang memesan produk tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah tentang promotion. Ini juga bagian dari trik-trik pemasaran yang perlu diperhatikan, terutama juga berkaitan pula dengan kemajuan teknologi informasi. Memang sudah mulai terjadi pergeseran seperti indikator place tadi. Untuk yang sekarang ini lagi ngetren adalah promosi dalam dunia digital. Mengingat dengan dunia digital seperti kasusnya Place tadi, seseorang tidak perlu lagi melangkahkan kakinya dari gerak awal dia semula. Dia cukup memencet atau memencet atau menekan tombol-tombol di gadget yang mereka miliki, semuanya sudah tercover di dalamnya, termasuk orang atau produsen yang ingin melakukan sebuah kegiatan promosi. Karena apa? Dengan promosi di bidang digital ini tidak lagi ada sekat-sekat kewilayahan, tidak ada lagi sekat-sekat kesukuan, tidak ada lagi sekat-sekat regionalitas dan sebagainya. Semua orang asal dia terhubung dengan internet, semua bisa berinteraksi, termasuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan promosi. Selain dari beberapa hal tadi, juga ada P yang lain yang sangat menentukan, yaitu people atau orang yang melakukan kegiatan-kegiatan dalam bidang pemasaran. Ini juga sudah mulai pergeseran. Kalau dulu cenderung pemasar itu lebih banyak dengan pemasaran tradisional, artinya hanya mengandalkan kepada mereka-mereka yang ada di lapangan sehingga mereka harus moving. Namun dengan seiring kemajuan teknologi informasi, sekali lagi dunia pemasaran dari sisi people-nya pun sudah mulai mengalami pergeseran. Sekarang jika sebuah perusahaan, sebuah organisasi ingin melajukan tingkat kinerjanya ke arah yang positif, harusnya sudah mulai melengkapi organ organisasinya dengan orang-orang yang khusus menangani bidang pemasaran dari sisi digital. Mengingat dengan kondisi tersebut tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang betul-betul mumpuni untuk menguasai dunia teknologi, terutama teknologi informasi. Oleh karenanya di masa-masa yang akan datang mungkin perusahaan-perusahaan bisa berpromosi sudah lintas negara, tidak hanya sebatas tingkat lokal atau nasional, namun sudah mengarah ke dunia internasional seiring dengan dibukanya berbagai perjanjian kerjasama antar negara untuk membuka pasarnya masing-masing negara. Kemudian berikutnya setelah ada sesuatu yang cukup penting tadi yaitu people, maka yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana perusahaan itu memproses produk-produk yang dihasilkannya.
Konsumen saat ini sudah begitu pintarnya, sudah begitu cerdasnya, sehingga mereka tidak lagi hanya sekedar berburu produk-produk yang hanya berharga murah. Namun juga mereka sekarang sudah mulai untuk memperhatikan bagaimana produk-produk yang dia konsum itu memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya saja, untuk standar-standar mutu, pemerintah sudah menerapkan berbagai aturan, mulai dari produk halal, kemudian ada produk yang harus mendapatkan izin dari BPOM untuk produk-produk farmasi. Kemudian ada standar mutu yang namanya Standar Nasional Indonesia atau SNI. Pun demikian dengan standar yang mengacu kepada proses pelestarian lingkungan menuju industri hijau dengan berbagai seri dari ISO atau ISO. Tentu semua perusahaan harusnya mengarah ke sana dan patut untuk taat dan melaksanakan berbagai aturan-aturan tersebut, sehingga harapannya produk-produk yang dihasilkannya pun akan mendapatkan tempat di hati para masyarakat, terutama para konsumen yang memang menjadi segmen pasar mereka. Kemudian yang berikutnya adalah tentang physical evidence atau bagaimana sebuah produk itu memberikan sebuah garansi akan mutu dan kualitas yang memang setara dengan harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Artinya apa? Bahwa tampilan dari sebuah produk itu juga sangat berpengaruh kepada daya tarik konsumen untuk terus melakukan ketertarikan itu dan dilanjutkan dengan aktivitas pembelian yang akhirnya adalah dilakukannya pembelian secara berulang-ulang. Itu adalah beberapa konsep dari berbagai teori yang menyatakan bahwa beberapa teori itu semakin berkembang. Yang dulunya hanya 4P sekarang berkembang menjadi 7P, dan mungkin di hari-hari yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang akan muncul PP yang lain. Nah, pertanyaannya sekarang adalah industri yang jenis apa yang harus menerapkan pola-pola seperti ini? Tentu hampir semua industri patut untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemasaran yang paling cocok untuk industrinya. Mungkin tidak semua P tadi harus dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam proses pemasarannya. Mungkin hanya ada beberapa P, namun dari beberapa P tadi harusnya sudah melatar belakangi bagaimana perusahaan untuk terus menjaga kondusivitas dari mutu yang di produknya dalam bentuk produk yang dipasarkan ke tengah-tengah masyarakat. Banyak sekali industri yang sekarang saat ini terus memacu dirinya untuk mematuhi berbagai aturan itu, terutama perusahaan-perusahaan yang menelurkan produk-produk yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Misalnya produk-produk yang bersentuhan dengan transportasi, kemudian produk-produk yang berhubungan dengan kebutuhan pangan, produk-produk yang berhubungan dengan ketahanan fisik seseorang yang berupa bagaimana masyarakat bisa terus menjaga kondisi badan dan jiwanya terus dalam kondisi prima, yang mana ini merupakan porsinya berbagai perusahaan farmasi. Mereka perlu mengedepankan berbagai metode dari berbagai P tadi agar kinerja mereka terus meningkat. Pun demikian dengan perusahaan-perusahaan yang lain,
termasuk di dalamnya adalah industri-industri atau usaha-usaha skala menengah maupun kecil, dan tidak ketinggalan usaha-usaha jenis mikro. Mereka selayaknya juga sudah harus memulai untuk memikirkan, menerapkan, bahkan mengejawantahkan beberapa P yang telah kita sebutkan tadi. Harapannya mereka yang saat ini masih berstatus sebagai industri atau usaha mikro akan meningkat menjadi usaha kecil, dan usaha kecil akan berusaha untuk meningkatkan statusnya menjadi usaha menengah, dan yang telah berstatus sebagai usaha menengah bisa menjadi industri besar. Demikian, mudah-mudahan menjadi sumbangsih kita untuk terus memajukan negeri ini dengan berbagai peningkatan kapasitas ekonomi nasional. Selamat berpisah, kita bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.